Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ikhwani fillah wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital au amaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama mendengarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini adalah petunjuk kehidupan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita, kejayaan, kesuksesan hanya dalam amal agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam agama nih mengajarkan kesucian, ya, kebersihan, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan sopan santun, mengajarkan adab, ya. Sehingga kita juga diajarkan ketika bulan Ramadan, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beradab dengan bulan Ramadan. Salah satu adab dalam bulan Ramadan, kita belajar ilmu tentang bulan Ramadan, ilmu tentang puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahla dzikri, ai anil ulama, ya, dari kalangan alim ulama, jika kalian tidak tahu. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, seagama dan setanah air, hari ini kita akan mempelajari hukum, ya, apabila seorang laki-laki menjima istrinya di siang hari. Apa hukumnya, ya, dan bagaimana tebusannya atau kafarohnya, ya. Maka kita akan dengarkan, kita saksikan, simak sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wata'a fi nahari ramadhana, barang siapa yang mewati istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya, amidan, sengaja, ya, sengaja, enggak lupa dia. Fil farji, ya, maksudnya benar-benar di dalam kubulnya, ya, di farjinya. Fa'alaihi, maka wajib ke atasnya, ke atas siman tadi, ke atas orang tadi, ya, al qada'u, qada, gantian dari puasa yang ia batal pada saat menjima itu. Dan selain dia harus mengganti puasanya, dia juga wal kafaratu, membayar tebusan, ya, membayar tebusan, ya. Ini kafaroh yang besar, ya, kafaroh yang besar. Kenapa? Kalau dia kafaroh kecil, ya, yuqalu laha al fidyatu, maka, ya, dia dinamakan fidyah, bukan kafaroh, ya. Jadi ini adalah kafaroh azim, kafaroh yang besar, ya, menjima istri di siang hari bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Apa hukuman daripada menjima istri di siang hari bulan Ramadan? Hukumannya adalah wahia itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, memerdekakan seorang hamba sahaya, ya. Sekarang ini hamba sahaya atau perbudakan ini nggak ada lagi, ya. Kenapa?
Ya karena tidak ada peperangan-peperangan lagi dan telah dihapus oleh seluruh dunia tentang perbudakan. Bahkan mengapa disyariatkan untuk memerdekakan hamba-hamba saya, ini juga perintah Allah, ya kan? Itqu raqabatin mu'minatin ini perintah Allah memerdekakan budak agar lebih banyak orang yang menjadi manusia-manusia merdeka. Ya, budak-budak ini biasanya didapat dari hasil peperangan, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjadi tawanan-tawanan perang. Seperti sekarang, ya Ukraina diinvasi oleh Rusia, ya lalu jatuh kekuasaan ya Vladimir Zelensky ini di tangan Vladimir Putin dan pasukannya dan tentara-tentara Rusia. Jadi orang-orang pribumi yang berada di Ukraina ini menjadi tawanan perang, ya, baik warga sipil ataupun militernya menjadi tawanan perang bagi Rusia. Dan ini boleh dibagi kepada militer-militer tadi. Kalau dia pengen perempuan, silakan diambil perempuan. Sebanyak-banyaknya boleh. Sebanyak-banyaknya. Cuma nanti ini ada pembagiannya, ya. Yang naik kendaraan ada bagiannya, yang naik kuda ada bagiannya, yang naik onta ada bagiannya, yang jalan kaki ada bagiannya. Semua ini dibagi. Itu kalau dalam Islam, ya. Ini cuma sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja waqi'iyah, ya, keadaan yang terjadi saat ini. Seandainya ya Rusia itu adalah negara yang berundang-undangkan dengan asas Islam dan pemimpinnya adalah orang Islam yang mengerti dengan undang-undang agama Islam, maka dia akan melakukan hal yang seperti saya jelaskan tadi. Cuman saat ini itu tidak ada lagi, ya kan, ya, perbudakan itu, kecuali nanti di akhir zaman setelah perang besar, ya kan, yaitu perang yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, ya mungkin akan ada lagi, ya kan, hukum-hukum Islam seperti itu. Tapi ini wallahu alam bisawab, ya kan, ya indallahi ilmu sa'ah, ya hanya di sisi Allah SWT pengetahuan tentang datangnya hari kiamat kita nggak tahu, cuma tanda-tandanya itu ada. Cuman ini sekedar contoh. Jadi kesimpulannya, kafaroh bagi orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan adalah memerdekakan satu orang budak perempuan hamba sahaya yang beriman. Dah. Selanjutnya, fa'illam yajid, kalau dia tidak mampu menemukan budak karena saat ini nggak ada lagi perbudakan, maka fasyamu syahraini mutatabi'aini. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Aduh, 1 bulan aja galau, apalagi 2 bulan, ya kan? Nah, ini. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, ya, kalau tidak mampu berpuasa, fa'id amusitina miskinan. Nah, jadi dia memberi makan 60 orang miskin. Likuli miskin muddun, setiap dari satu orang miskin muddun, 1 mud. Ya, apa 1 mud ini? 1 mud itu ukurannya 7,5 on, 750 gram, ya. Ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, ya. Dari perkara yang yujza'u fi shadaqatil fitri, yang diberikan di dalam sedekah Idul Fitri atau sedekah ya fitri, ya. Sedekah Idul Fitri. Fa in ajiza anil jami'i, kalau dia tidak mampu, ya, dari semua kafaroh yang sudah disebutkan tadi, ya kan, memerdekakan budak nggak dia dapatkan, nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan, terus dia juga tidak mampu memberikan makanan kepada orang miskin atau orang fakir, istaqarrat, maka menetap apa al kafaratu fi dhimmatihi. Jadi menetap, ya, menjadi tanggungan dia kafaroh, ya, kafaroh yang besar tadi kepada dia ini, ya. Maksudnya kafaroh itu menjadi hutang bagi dia,
ya, fi dhimmatihi ya. Jadi tetap dia menanggung kafarah itu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan kalau lagi berpuasa itu ya kan, kita tuh disunahkan kemarin kan menundukkan pandangan bahkan sama istri kita. Ya, jangankan lihat orang lain, lihat istri kita dengan syahwat saja itu dimakruhkan ya kan. Dalam adab-adab berpuasa. Waman mata wa alaihi siyamun min Ramadana, barang siapa yang mati ya dan wa alaihi menjadi kewajibannya siyamun berpuasa ya dari bulan Ramadan ya, atau ama anhu likuli yaumin muddun, maka ahli keluarganya memberi ya, memberi makan untuk dia, maksudnya yang dikeluarkan makanan itu untuk si mayit tadi ya, likuli yaumin setiap hari yang terlewat satu mud ya, satu mud ya. Ai akhrajal waliyu anil mayiti min tirkatihi. Nah, jadi wali mengeluarkan ya makanan itu atau biaya makanan untuk si mayit dari harta tirkahnya, dari harta peninggalan mayit. Nah, jadi nggak boleh sembarangan ya, kita berpuasa ini ada adab-adabnya. Kalau kita dilarang berjima siang hari pada bulan Ramadan, itu juga termasuk ya adab berpuasa sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah ya. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW ya, mengapa ada hukum seperti ini ya. Satu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW ya menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Setelah menjima dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nih barusan menjima istri saya. Kata Rasulullah, celaka kamu ini ya. Jadi saya nih dihukum apa ya Rasulullah? Kamu memerdekakan budak, kata Rasulullah SAW. Saya nih nggak ada budak ya Rasulullah, saya ini miskin. Ya sudah, kalau kamu miskin, kamu puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi. Saya ini nggak kuat ya Rasul, jangankan 2 bulan, sebulan aja saya nggak mampu. Ya sudah, kalau kau nggak mampu, kau beri makan 60 orang miskin, kata Rasul. Dia bilang lagi, ya Rasul, saya lah orang miskinnya. Jadi gimana ya Rasul, saya ini miskin, fakir, nggak ada apa-apa, saya ini miskin, papa. Maka Rasulullah SAW tersenyum, begitu sayang dan cinta kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berikan saja ya 60 mud makanan itu kepada dirimu sendiri. Nah, jadi itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pelajaran untuk kita, ibro, jangan sampai kita ya kan menjima istri kita di siang hari bulan Ramadan. Ya, hati-hati saudara-saudara yang dimuliakan Allah Taala. Bahkan kalau kita mati, wajib bagi wali kita ini ya membayar fidyah ya di hari-hari yang telah terlewatkan ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit kita bermuzakarah pada hari ini, di hari yang keempat dari bulan Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan, kesemangatan untuk senantiasa ya kan, menambah amalan kita di bulan Ramadan ini. Minimal kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan penuh ini kita dapat menghatamkan Al-Quranul Karim. Dan juga memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak sholawat ya, hingga Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita dengan amal-amal kita. Kalau Allah sudah senang, Allah taala senang dengan kita, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.